Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke kanal Padi Sambal ya. Dulu katanya semua boleh buat aduan, ya, buat laporan. Tapi kenapa nih sekarang rakyat cuma boleh mengadu nasib? Dulu semua diselesaikan diam-diam, tapi hasilnya ya malah makin membusuk di bawah karpet. Dan sekarang ya Mahathir kembali dengan plot lama, skrip lama, dan klaim lama. Ini negara Melayu. Yuk, seperti apa videonya? During my time, people were free to make complaints to the government. If there is something wrong, like you cite a temple where a mosque is, then they complain to the government. Internally, they have to go and fight each other, go to the public, and do all kinds of funny things. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata semasa pentadbirannya, segala aduan awam diselesaikan secara senyap melalui saluran kerajaan tanpa konfrontasi terbuka atau kekecohan. Kenyataan ini susulan kontroversi pemindahan Kuil Dewi Sri Patra Keliaman yang berusia 130 tahun di Kuala Lumpur terletak di atas tanah yang dijual kepada syarikat Jekyll Trading Sendian Berhad pada 2012. Rancangan pembinaan Masjid Madani di tapak itu menerima tentangan hingga memaksa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjelaskan kerajaan tidak terlibat dalam pembinaan tersebut. But nowadays you cannot. You cannot even complain. Whatever the government does, you have to support. And if the government doesn't take any action, you are left stranded. You can't do anything. That there is a lot of frustration now. In fact, racism now is much more than during my time. Beliau mengambil contoh Indonesia, Filipina dan Thailand yang menurutnya tidak mengalami ketegangan kaum kerana mereka mempunyai bahasa kebangsaan yang menyatukan dan tidak ada parti berasaskan kaum. But in Malaysia, we have parties that are based on race. And if you base parties on race and you promote your race, your culture, your language and all that, then we are divided by race. Racism is because these people, especially the politicians, make use of race in order to gain support for themselves. Namun begitu, Mahathir mendakwa Parti Melayu tidak boleh dianggap sebagai parti perkauman kerana ia berasaskan kebangsaan. This country was founded by the Malays. It's recognized as Tanah Melayu. If you become a Malay by adopting Malay language, Malay culture, we accept them. They can join UMNO. They can join any Malay party because it is not based entirely on race. It's based on nation, nationality. This nation is a Malay nation. Ya, teman-teman, ini selalu seru ya kalau sudah Mahathir Mohamad ini bercerita ya. Dikarenakan selalu bernostalgia dengan zaman-zaman kejayaan beliau. Entah kenapa hal ini bisa terjadi ya kepada Mahathir Mohamad, di mana dia selalu bicara di masa lampau, bukan masa terkini. Dan masa terkini selalu lebih jelek daripada masa yang lampau. Jadi begini, menurut beliau, kalau ada kuil dibangun nih di tempat masjid, ya laporkan saja. Nanti selesai secara diam-diam. Wah, luar biasa. Negara ini ternyata bukan demokrasi, tapi deterjen korporasi ya. Semua masalah dicuci bersih dalam mesin kerajaan. Tanpa rakyat tahu, tanpa rakyat mesti bingung, ya. Hasilnya langsung keluar. Nah, jadi tak perlu gaduh lah di kalayak. Ya kalau tak gaduh, rakyat kan nggak tahu. Kalau rakyat nggak tahu, berarti rakyat bertambah bodoh. Ya nggak? Apakah ini yang harus dipertahankan tradisi seperti ini? Ya nggak tahu juga ya. Tapi ya faktanya memang banyak rakyat yang tidak paham nih ya, di negara tetangga kita ini selalu ketinggalan informasi. Ini cara lama yang bahaya. Kenapa? Karena semua diselesaikan secara diam-diam. Itu sama aja kan rakyat disuruh diam dan elit yang menentukan mana yang benar, mana yang salah. Transparansi nol ya, transparansi itu nol. Akuntabilitasnya
ya siap-siaplah kena ISA ya. ISA itu ya semacam inilah suatu peraturan untuk bisa uh, dilakukan penangkapan terhadap mereka yang melakukan suatu kritikan begitu kurang lebih. Jadi dampak negatifnya itu ya rakyat ini bakal kehilangan kepercayaan karena tak tahu nih apa yang sebenarnya terjadi yang dilakukan oleh kerajaannya sendiri. Kemudian minoritas ini jadi korban diam-diam tanpa perlindungan publik. Jadi kalau ada hal-hal yang melanggar HAM, melanggar kemanusiaan, atau yang lain-lainnya, kan publik nggak tahu. Jadi ya pemerintah ataupun kerajaan mudah sekali memberikan sanksi-sanksi berdasarkan undang-undang yang kita tidak tahu asal-muasalnya. Lalu media juga dikekang, ya kan? Narasi tunggal dikuatkan, yaitu sama dengan negara makin anti kritik. Nah, ini yang terjadi, di mana hal seperti ini masih berlaku sampai sekarang. Nah lucunya Mahathir ini mengeluh sekarang bahwa aduan pun itu nggak boleh. Semua itu harus sokong kerajaan. Loh, bukannya waktu zaman dia juga siapa yang mengkritik beliau itu bisa kena ban. Lalu siapa lawan ya itu dipecat. Jadi ya sebenarnya 11-12 ya atau 11-11 ya sama aja sebenarnya. Ya. Nah, ini namanya nostalgia yang selektif. Dulu represi, sekarang orang bisa nih marah di TikTok, ya. Dia bilang lebih buruk, mungkin karena sekarang TikTok kan nggak bisa dikontrol seperti media arus utama zaman beliau dulu. Itu nggak bisa dikontrol. Faktanya ataupun buktinya, Malaysia itu negara terbanyak yang meminta kepada TikTok untuk ya menurunkan atau memban video-video yang tidak sesuai dengan keinginan dari kerajaan Malaysia. Ya, terbanyak di dunia. Itu faktanya, ya. Tapi walaupun itu dilakukan, tetap saja ada video-video baru yang muncul yang memberikan informasi. Ini menandakan bahwa sekarang informasi tidak bisa lagi dibungkam. Ya, apalagi dikendalikan. Nah, di sini dikatakan oleh Mahathir ya bahwa beliau mengatakan bahwa Thailand, Filipina, dan Indonesia itu lebih aman karena mereka adalah menggunakan satu bahasa. Jadi tidak ada bahasa yang lain untuk mempersatukan, untuk berkomunikasi dalam percakapan sehari-hari. Nah, di Indonesia itu kan jelas ada 700 lebih suku, ada 700 lebih bahasa. Tapi tetap hidup berdampingan. Karena apa? Ada niat politik buat menyatukan rakyat, bukan pecah belah demi kursi. Nah, berbeda atau sebaliknya di negara Malaysia. Justru isu-isu perkauman ini menjadi isu-isu di dalam partai-partai politik yang ada di Malaysia. Bahkan partai politiknya itu yang dikatakan oleh Bapak Mahathir itu adalah partai politik perkauman. Artinya mungkin begini, orang Cina dia punya partai sendiri, orang India punya partai sendiri, orang Melayu punya partai sendiri, orang Bangladesh punya partai sendiri, ya. Nanti orang Rohingya punya partai sendiri. Nah, karena berkelompok seperti ini, ya, isinya adalah orang-orang dari masing-masing kelompok. Akibatnya apa yang dibawa itu adalah apa yang diperlukan oleh misi masing-masing kelompok. Jadi bukan misi nasionalnya. Misi nasionalnya, visi misinya terlupakan. Misi pembangunan negara Malaysia terlupakan. Namun lucunya di sini terjadi bahwa Partai Melayu dikatakan oleh Bapak Mahathir itu tidak termasuk dalam partai yang berkaum. Karena di Partai Melayu itu berbagai kaum ada. Ya, berbagai kaum ada. Maksudnya di sini adalah orang-orang selain orang Melayu, misalkan dia orang dari Indonesia, dari Filipina, dari Thailand, asalkan mereka menggunakan peradaban ataupun budaya Melayu, maka mereka boleh ikut Partai Melayu, ya, karena mereka berkelakuan seperti Melayu. Artinya di sini memelayukan orang-orang yang bukan Melayu, ya. Ini yang terjadi. Jadi kalau di Indonesia itu ya, itu nggak ada partai yang berdasarkan suku dan agama. Tapi pluralisme yang menjadi dasar kebangsaan.
Ya, kemudian kalau di Malaysia, ini punya sistem partai yang berbasis etnis yang Pak diceritakan tadi, dan ini dilestarikan ya sejak awal kemerdekaan. Oleh siapa? Menurut teman-teman oleh siapa coba? Bisa tebak? Nah, ini ya kalau partai ini berdasarkan kaum ini dampak negatifnya apa nih ya? Ya jelas ya, pemilu jadi kompetisinya itu antara ras. Bukan lagi berbicara mengenai visi misi ke depan untuk membangun negara. Lalu isu pembangunan tertinggal karena apa? Karena debat publik diracuni oleh sentimen rasial. Minoritas makin takut bersuara, takut dilabeli sebagai anti negara. Gimana? Repot juga kan ya? Nah, Mahathirnya bilang, ini negara Melayu, orang lain harus ikut. Ini sampai sekarang doktrin ini ya, ini masih berlaku. Jadi kalau gitu kita balikin aja deh ke tahun 1400-an ya. Ya sekalian aja gitu balik mundur begitu kan ya. Waktu itu kan belum ada tuh konsep negara modern. Benar nggak? Ya. Jadi biar adil nih, kita cabut aja deh semua teknologi, demokrasi dan sistem hukum yang sekarang nih kita buang. Karena itu bukan asli milik Melayu. Termasuk ya warga-warga pendatang, budaya-budaya yang dibawa oleh warga pendatang itu jangan diakui ya. Kita lihat seperti apa budaya, tradisi dan bahasa Melayu itu sendiri murni ya pada tahun 1400-an. Nah, legitimasi diskriminasi terstruktur ini kan seperti apa ya? Apartheid gaya modern begitu, di mana mengkerdilkan peran warga non-Melayu yang lahir, besar, dan mati di tanah yang sama. Bahkan membuat ini ya, generasi muda itu menjadi terpecah antara nasionalisme semu dan pluralisme yang kecewa. Nah, kalau semua itu harus ikut budaya Melayu, lalu apa bedanya negara ini dengan negara teokrasi otoriter? Gak ada bedanya. Ya. Jadi apa ya? Kulit dibalut dengan kulit ya, istilahnya begitu. Akhirnya ya berantakan, begitu. Nah, negara itu kan bukan milik satu kaum, betul nggak? Negara adalah ya hasil dari keringat semua rakyat, harusnya begitu. Yang satu nanam, yang satu bangun, yang satu menjaga, dan yang satunya lagi ngaku-ngaku sebagai pendiri. Ini yang repot. Bangsa yang besar ya, itu bukan bangsa yang terus-menerus melihat ke belakang, tapi yang berani mengakui semua warga punya hak yang sama. Kalau dulu kan gampang tuh, selesai dengan cara diam-diam. Semoga rakyat sekarang sudah cukup dewasa untuk menyelesaikan secara beradab dan terbuka. Karena zaman sekarang adalah zaman informasi yang terbuka. Ya. Jadi kalau ditutup-tutupi terus, itu lama-lama juga busuk, ya, itu akan tercium kok. Entah kapan begitu. Ini yang perlu diperhatikan, karena ini juga menyangkut dengan kepentingan warga asing yang ada di negara Malaysia, di mana mereka, ya, apakah mereka tidak berkasus ataupun mereka mempunyai kasus, ini kan harus transparan kepada negara mereka masing-masing, termasuk ya WNI yang ada di Malaysia. Indonesia itu perlu tahu dong kabarnya. Kalau mereka ada masalah, Indonesia juga perlu tahu dong. Walaupun itu terjadi di negara Malaysia. Walaupun undang-undang yang ditegakkan adalah undang-undang di negara Malaysia, silahkan. Begitu. Nah, jangan sampai misalkan kasus yang kemarin yang kita tahu bersama ya, dar WNI tanpa penjelasan sampai hari ini. Benar nggak? Nggak ada. Rakyat Indonesia nggak ada mendengarkan berita terakhir bagaimana penyelesaian kasus dari masalah main dar aja. Ini yang menjadi apa ya? Yaitu tadi ya, penyelesaian kasus secara diam-diam. Ini kan menimbulkan suatu apa ya, pemikiran yang pro dan kontra di masyarakat.
Padahal ini zaman semuanya terbuka. Kalau memang mau tertutup, ya udah tertutup aja semua. Media sosial itu tutup semua, bikin aja sendiri ya di dalam negeri media sosialnya yang hanya bisa diakses di dalam negeri, yang hanya bisa diakses oleh warga tempatan Malaysia sendiri. Ya itu gampang kan seperti itu. Toh teknologi sudah ada. Rakyat Malaysia itu pinter-pinter, IQ-nya kan di atas 100. Masa bikin media sosial baru yang bisa diakses oleh orang Malaysia saja, itu nggak sanggup. Kan nggak mungkin tuh ya. Apalagi HP di sana juga orang sudah pakai semua tuh ya, sampai ke kalangan paling miskin pun sudah pakai ya. Masa kalah dengan Indonesia yang mempunyai keris ya, buatan asli Indonesia yang digunakan di negara Indonesia. Bahkan sekarang negara lain pun minat untuk menggunakannya. Dan Malaysia sendiri kan sudah pakai, ya nggak? Nah, kira-kira seperti itulah. Ya. Oke teman-teman, dari Padi cukup dulu. Kita ketemu lagi di video-video yang lain yang insya Allah lebih menarik lagi. Ya. Dari Padi cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.